masa pandemi, kita jadi pelayan Tuhan harus bekerja keras. Kita sebagai karyawan, pegawai juga harus kerja keras. Jangan mentang-mentang PPKM, kerja di rumah kita santai-santai, hanya absen saja. Tidak, kita harus tunjukkan sebagai orang Kristen punya etos kerja yang baik. Mahasiswa, pelajar, jadi pelajar, mahasiswa yang benar-benar ya pekerja keras, etos kerjanya tinggi. Nah, bagaimana kita bisa memiliki motivasi sebagai seorang yang memiliki etos kerja yang bagus? Yang pertama, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara erat. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Berarti orang diselamatkan itu artinya sudah hidup di dalam hidup yang kekal. Nah, kalau saya tanya lagi, hidup kekal itu apa? Hidup selama-lamanya, ada yang bilang begitu. Kalau saya punya pengertian hidup kekal itu adalah hidup yang tidak bosan-bosan. Kalau kita di sorga masih bosan, berarti kita belum memiliki hidup kekal. Nah, kalau kita sudah memiliki hidup yang kekal, berarti kita adalah memiliki hidup yang tidak bosan-bosan. Nah, orang-orang yang memiliki hidup yang tidak bosan adalah orang-orang yang bergantung dengan Tuhan. Jadi kalau kita jadi pekerja, nggak bosan kita kerja, nggak bosan kita melakukan tugas sebagai abdi negara, tidak bosan kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, kita tidak bosan sebagai pelajar, kita tidak bosan sebagai ibu rumah tangga, kita tidak bosan sebagai kepala rumah tangga, kita nggak bosan kalau kita harus bekerja ya keras, mungkin narik ojek online, kita tidak bosan, mungkin kita harus buat kue, buat roti. Ya, mana pekerjaan kita untuk menjual makanan, nggak bosan. Nah, orang-orang yang nggak bosan itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Dan artinya kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang tidak bosan-bosan. Jadi artinya kalau saudara sebagai seorang pekerja dan punya etos kerja yang bagus, etos kerja yang tinggi, adalah orang-orang yang tidak bosan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan orang-orang tersebut, kita ini adalah orang-orang yang bergaul akrab, bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan. Makanya miliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang bosan. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab katakan apa yang kalian mau lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Jadi kalau kita bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk perusahaan di mana kita bekerja, bukan untuk kantor di mana kita bekerja. Kalau kita seorang mahasiswa, kita belajar bukan karena untuk kampus kita, bukan untuk sekolah kita, SMP kita, SMU kita, SMK kita, bukan. Kalau saudara melayani bukan untuk saya, bukan untuk gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Penjuru, bukan untuk demi pelayanan, tapi kita lakukan semua itu kita lakukan hanya untuk Tuhan. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melakukan hanya untuk Tuhan, maka dia akan memiliki etos kerja yang bagus. Bekerja untuk Tuhan, maka saudara akan melihat engkau pasti memiliki etos kerja yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih mempercayakan kita. Ya, kita boleh belajar di sekolah kita, anak-anak, adik-adik yang di kampus, puji Tuhan masih bisa kuliah, masih bisa belajar. Bapak Ibu yang jadi pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan swasta, sebagai abdi negara, anggota TNI, anggota Polri, ya, saudara bekerja, bersyukur. Saudara yang punya usaha, usahanya saat ini lagi mandek tapi masih bisa jalan, puji Tuhan, bersyukur. Orang-orang yang bisa mengucap syukur adalah orang-orang yang punya etos kerja yang bagus, yang tinggi. Ya, kerja. Narik ojol, dagangan keliling, mesti nawarin, ya, susu kacang ijo, susu kacang kedelai, ya, cimori,
jual keripik, jual pisang goreng, jual nasi uduk, ya jual ya ketan urap, singkong goreng. Puji Tuhan masih bisa dikerjakan, masih ada dihasilkan. Karena ada banyak orang-orang yang sulit yang belum dapat kerjaan. Coba saudara perhatikan. Kalau ada berita tentang job fair ya, itu yang dibuka untuk para pencari kerja. Ya, ratusan perusahaan kumpul cari pekerja. Saudara perhatikan, tidak hanya ratusan, ribuan orang melamar pekerjaan. Artinya ada banyak orang di luar sana mencari pekerjaan. Istri saya lagi bantu adiknya cari pegawai. Hanya cari pegawai untuk OB, untuk messenger. Taruhlah ini pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang kasar. Saudara bisa bayangkan ratusan lamaran masuk. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali mau buka di Jakarta, pakai alamat gereja. Itu saya terima lamaran pekerjaan itu sampai waktu itu kurang lebih ada 350 lamaran pekerjaan. Padahal yang dicari hanya untuk cleaning service. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang bekerja, dan mungkin engkau melihat, engkau merasa pekerjaan tersebut pekerjaan yang tidak menyenangkan. Engkau sudah bekerja tapi engkau menemukan pekerjaanmu itu tidak menyenangkan. Engkau sudah masuk di kampus, engkau merasa kampusmu tidak menyenangkan. Engkau masuk di sekolah dan ternyata sekolah SD-mu, sekolah SMP-mu, sekolah SMA-mu, sekolah SMU-mu, sekolah SMK-mu, engkau menemukan ternyata itu tidak menyenangkan. Saya ingin katakan, sekalipun tidak menyenangkan, mari kita kerjakan sebaik-baik mungkin. Saudara berpikir awalnya ketika narik ojek online berpikir itu menyenangkan, tapi ketika dijalankan ternyata tidak menyenangkan. Tapi saya ingin katakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, ngucap syukur dengan pekerjaan yang kau sudah terima. Ngucap syukur kau boleh masuk di kampus. Mengucap syukur kau boleh masuk di sekolah yang baru. Mengucap syukur engkau sudah diangkat jadi pegawai. Sekalipun mungkin kau menemukan jabatan yang kau terima, pekerjaan yang kau terima itu, sekolah kampusmu yang kau terima itu tidak menyenangkan. Tapi belajar, mari kita mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur dengan pekerjaan yang dia terima, karena dia sadar di luar sana ada banyak orang tidak sekolah. Di luar sana banyak orang tidak bisa masuk kuliah. Di luar sana tidak banyak orang tidak punya pekerjaan. Kalau hari ini kau bisa sekolah, hari ini kau bisa kuliah, hari ini kau bisa dagang, hari ini kau bisa bekerja, hari ini kau bisa melakukan pekerjaanmu, itu semua anugerah Tuhan. Makanya hal yang ketiga, engkau harus mengucap syukur. Orang-orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang punya etos kerja yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.